Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kanor dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di dalam kajian rutin kajian belasiswa di PCM Kanor dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan mencoba mengkaji topik yang perlu kita ilmui, yaitu yang berkaitan dengan fikih safar penggembira Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta atau di Solo. Dan sebenarnya topik ini sering saya angkat ya, dan ada di YouTube juga, karena tidak semuanya familiar terhadap YouTube. Nah, dan juga kajian offline itu lebih terasa daripada sekedar mengikuti YouTube ya, sehingga saya angkat lagi topik ini, yaitu yang berkaitan dengan fikih safar. Nanti tuntunan atau adab-adab yang bagaimana yang dituntunkan orang yang melakukan safar. Dan kita kaitan safar di sini secara khusus dengan safar kita yang secara umum akan menjadi penggembira. Kalau peserta daftar dulu ya. Ada yang peserta penggembira semuanya. Yang nanti kita akan sama-sama mendatangi kota Solo. Sebenarnya kota Solo itu cukup terkenal ya, sehingga di HPT kita, Pak, di HPT kita tahun 1929 itu sudah memutuskan atau melahirkan dua kitab. Yang pertama kitab Shalah dan Kitabul Iman. Itu juga dibahas di Solo 1929, yaitu pada Muktamar Khususi Tarjih di Solo 1929. Karena dulu itu Muktamar Muhammadiyah dulu, kemudian baru disusul Muktamar Khususi yang hanya diikuti oleh Majelis Tarjih. Dan ketika itu yang unik, seluruh muktamirin itu disuruh memakai baju atau baju sesuai dengan adat mereka masing-masing gitu. Dan panitia juga menggunakan baju adat. Artinya yang selama ini Muhammadiyah dituduh sebagai kelompok yang anti budaya dan adat, itu sebenarnya tidak. Justru Muhammadiyah itu lahir dari kota Jogja yang cukup melekat adat dan tradisinya. Dan juga 1929 Muhammadiyah menganjurkan seluruh muktamirin itu menggunakan baju adat masing-masing. Artinya sebenarnya Muhammadiyah tidak menganggap masalah, yaitu kita mengikuti adat selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Jadi dibuktikan Muktamar 1929 di Solo. Dan sampai sekarang saya kira orang Muhammadiyah itu pakaiannya macam-macam Pak ya. Ada yang pakaiannya sangat modernis, ada juga yang pakai sarung, ada juga yang pakai batik Jawa dan sebagainya. Artinya pakaian itu tidak dijadikan politik identitas gitu. Seolah-olah hanya satu warna gitu. Biasa saja, ada yang sarungan, ada yang celananan dan sebagainya. Oke.
kita akan merayakan Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta. Insyaallah akan berlangsung tanggal 23 sampai 25 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau bertepatan 18 sampai 20 November 2022 Masehi. Ya, secara umum besok ini sudah mulai berangkat Pak. Nggak tahu kalau PCM sini besok ya. Nah, besok malam ya, rata-rata besok malam. Dan sehingga ada, karena kita akan melakukan safar. Ya, sebenarnya safar itu bagaimana Rasulullah menggambarkannya. Misalnya kalau kita lihat di dalam hadis Al-Imam Bukhari yang menyebutkan hadis dari sahabat Abi Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, as-safaru qit'atun minal adab. Bepergian itu qit'ah, sepotong atau sebagian minal adab, dari adab. Artinya orang yang bepergian itu setengah diadab, disiksa. Betul kabeh. Dan juga kalau kita merantau, orang merantau itu nelongso Pak. Makanannya terbatas. Kemudian kita hidup harus mandiri. Kalau di rumah ada istri, ada anak, ada tetangga. Tapi kalau jenengan perantauan itu nggak ada yang menolong. Mau masak ya masak sendiri. Pokoknya semuanya apa? Repot. Nah, mandiri. Apalagi konteks dulu bepergian itu masih pakai alat transportasi yang cukup sederhana, pakai onta, pakai himar atau keledai ya, bukan kedelai, keledai itu membutuhkan cukup waktu yang lama. Tapi kalau kita berkat dunia sekarang sudah modern, safari itu tidak terlalu membayangkan sebagaimana apa waktu dulu, dan destinasi yang cukup jauh itu bisa ditempuh dengan cepat. Dan sehingga tadi Rasulullah menggambarkan as-safaru qit'atun minal adab. Bepergian itu sebagian dari adab atau siksa. Artinya orang yang bepergian itu setengah disiksa. Kenapa kok demikian? Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumah. Karena bepergian itu bisa menghalangi seseorang ta'amahu, makanannya. Artinya apa? Makanan terbatas. Wasyarabahu, minuman juga terbatas. Apalagi dulu safar itu di padang apa? Padang pasir. Padang pasir. Kalau sekarang akses air itu dapat Pak, tapi kalau air bersih kan harus beli juga. Artinya butuh sangu yang cukup mahal. Wanomo, tidurnya juga nggak enak. Tidur di kendaraan ataupun nanti kalau jenengan ke Muktamar itu mau tidur di mana? Mau nginap di hotel ya bayarnya mahal Pak. Atau mungkin di kendaraan tapi ya nggak enak. Atau mungkin di masjid ya, kalau pintu gerbang masjidnya apa? Dibuka ya, kalau ditutup. Artinya 3 hal ini ya yang dipikirkan, sehingga panitia Muktamar itu ya perlu untuk memikirkan logistik, makanan, minuman, dan juga istirahat atau tempat tidur. Fa'idha qadha nahmadahu, apabila seorang di antara kamu telah menyelesaikan urusannya dalam apa? Safar, fal yu'ajjil ila ahlihi, dia disuruh cepat-cepat kembali ke keluarganya. Artinya kalau tadi tanggal 20 selesai Muktamar ya, selama urusannya sudah selesai ya cepat pulang. Jangan nanti Muktamar itu menjadikan kita nggak kerja ya. Kayaknya kerjaan tertunda atau mungkin absen dari kantor, yang kerjanya di kantor itu absen dari sawah juga karena alasan apa? Muktamar. Yang masih sekolah gitu nanti menjadikan Muktamar ini sebagai kesempatan untuk bolos sekolah, yang kuliah juga absen kuliah. Padahal tuntunan Rasulullah fa idza qadha nahmatahu fal yu'ajjil ila ahli, disuruh cepat kembali ke keluarganya.
Berikutnya, ketika kita bicara adab safar, itu yang pertama menjelang keberangkatan itu disunahkan melakukan sholatus safar. Sholat apa? Bepergian. Ini sholatus safar. Tapi di fikih ada sholatul musafir. Kalau sholatul musafir apa? Qashar dan jama'. Tapi kalau jama' itu enggak harus qashar. Jadi sholatul musafir itu pembahasan yang paling inti itu ya pada sholat qashar. Karena sholat jama' itu yang meskipun yang disepakati itu dilakukan pada saat bepergian, tetapi tidak harus jamak itu dilakukan saat bepergian. Tapi di sini sholatus safar, sholat yang kita lakukan ketika mau safar atau bepergian. Yang kedua, ketika sudah kembali dari safar. Yang pertama, sholat safar itu kita lakukan ketika kita mau bepergian. Berapa jumlah rakaatnya? Rakaatain, 2 rakaat. Dilakukan di mana? Di rumah atau di masjid, Pak? Di rumah. Tapi sholat safar ini biasanya itu dilakukan oleh jamaah haji gitu. Karena jamaah haji itu ibadah yang cukup mahal, Pak ya. Karena orang haji itu jual apa? Jual sawah, jual sapi, jual pedoan, apa-apa dijual itu untuk apa? Haji. Sekarang nggak ada yang butuh materi, tapi juga butuh waktu yang cukup lama. Sehingga orang haji itu biasanya memaksimalkan untuk melakukan ibadah. Karena perhitungan untung dan rugi juga, Pak. Aku wis ngetok duit akeh-akeh kok ibadah enggak maksimal. Tapi kalau ibadah-ibadah yang umum itu sholat jamaah di masjid itu biasa lah gitu. Ada itu malah itu juga besar ya. Nah, itu dilakukan di rumah, tapi biasanya jamaah haji itu sama travelnya disuruh di masjid, Pak. Alasannya apa? Mengikuti apa, Pak? Mengikuti Isra-nya Nabi. Isra itu kan dari mana? Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsal ladzi barakna haulahu. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dengan argumentasi kita dari masjid yang kita tempat ini, Pak, nanti ke Masjidil Haram. Biasanya malam atau siang, pagi. Itu kalau malam kan persis kayak apa? Isra juga. Tapi itu pakai kias, sebenarnya nggak ada. Kalau sholat safar ya di rumah, gitu. Oke, kenapa kok di rumah? Kita coba lihat. Didasarkan pada hadis yang betul itu al-mut'im. Itu kalau jenengan lihat di HPT kita ya. Di HPT jilid 1, HPT jilid 1. Itu ada bab namanya sholawatu tatawwu, sholat-sholat yang disunahkan, al-maksuratu. Al-maksurah itu yang ada apa? Dasar hadis yang makbul dari Nabi. Itu putusan Muktamar Wiradisa 1972 di HPT jilid 1 ya. Ada di antara sholat sunat apa? Sholatus safar. Itu hadisnya di HPT itu hadis al-mut'im. Tapi kalau jenengan ngecek di kitab Al-Adhkar, nah ini kemarin di grup itu rame. HPT kita itu punya referensinya nggak punya. Termasuk itu ketika baca referensi ke kitab kuning, Pak, maksudnya. Ketika menyebutkan hadis tentang apa? Sholatus safar, itu rujukannya kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh siapa? Al-Adhkar ditulis oleh siapa? Jereni kiai nak ingin jadi kiai ahli dungo itu harus menguasai kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh Imam siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi yang disebut sebagai Syekhul Madhab, Syekhnya Madhab Syafi'i. Itu nulis kitab namanya Al-Adhkar. Jadi HPT kita itu merujuk pada
al-adhkar di hadis yang dikutip di sini. Di sana dikatakan al-muqattam, bukan al-mut'im. Tapi ini kalau bagian jenengan nggak penting, Pak. Tapi kalau orang yang ahli itu penting. Bagaimana sana muqattam yang HBT kita mut'im. Yang betul itu mut'im karena terjadi tashif. Tashif itu penulisannya bergeser. Apa ya ibaratnya? Hurufnya itu apa? Terjadi pergeseran. Yang betul adalah mut'im sebagaimana dalam HBT kita. Ibn Mikdam as-Sahabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ma khalafa ahadun inda ahlihi. Tidaklah seseorang itu meninggalkan inda ahlihi. Di sisi apa? Keluarganya. Ini disebut inda apa? Ahli. Afdalan lebih utama min rakaataini dari 2 rakaat. Berarti sholat safar jumlahnya apa? Berapa? 2 rakaat. Yarka'uhuma yang ia melakukan keduanya indahum, di sisi mereka, maksudnya di sisi apa? Keluarganya. Artinya tidak di masjid. Indah ahli, indahum kan di rumah. Kalau di masjid ya tidak mungkin indah ahlihi. Hina yuridu safaron, ketika ia menghendaki apa? Bepergian. Sehingga sholat safar itu ketika mau bepergian itu di rumah, bukan di masjid. Ya meskipun kalau sholat safar jamaah haji itu biasanya di masjid, Pak. Ya mungkin kadung jamaahnya nggak dikasih tahu dulu paling. Atau bikin biar semarak gitu. Travelnya kita bikin di masjid aja lah. Nanti apa? Kalau suruh sholat di rumah sendiri ya nggak syiar. Tapi yang betul sebenarnya apa? Di rumah gitu. Oke. Kemudian 2 rakaat itu apa yang dibaca? Nanti di HBT kita. Ini penting ya. Tadi tanya HBT itu punya rujukan kitab kuning atau enggak? Kadang-kadang kita bingung, Pak. Ini HBT yang kitab putih enggak keren lah dibanding kitab kuning. Kadung putih punya referensi dari kitab kuning atau tidak? Sebenarnya ada. Cumanya kalau nggak spesialis, nggak mendalami, nggak tahu. Kadang sementing diwaca wis apa anake gak wis ya. Angel-angel apa? Goleki dan mencari melakukan kajian juga. Nah termasuk di APT itu di sana dijelaskan. Di sana dibilang sama APT kita, setelah Imam Nawawi menyebutkan hadis tadi, itu menyebutkan kaifiyah sholat safar. Tapi sholat safar ini yang berkaitan dengan 2 rakaat ini bacaannya apa? Itu tidak dituntunkan oleh HBT. Maksudnya tidak dituntunkan mengambil dari kitab apa? Al-Adhkar, karena hadis-hadisnya itu bermasalah. Artinya apa? Tidak masuk kriteria sunnah makbulah. Ini hanya istihsan, apa yang dianggap baik oleh para ulama. Sebagian sahabatnya Imam Syafi'i, kalau dengan baca di kitab Mazhab Syafi'i ya, qala berkata ba'du ashabina, sebagian sahabat kita. Sebagian sahabat itu orang yang mengikuti mazhab apa? Syafi'i. Tidak harus dia hidup sezaman dengan Imam Syafi'i. Karena sekarang sahabat itu kan orang yang pernah berjumpa. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ashabina itu sahabat Imam Syafi'i itu pokoknya ulama yang terkenal yang mengikuti mazhab Syafi'i itu. Nanti ada tobakohnya ya. Ada apa? Ada biografinya siapa saja itu. Tapi intinya meskipun dia tidak pernah ketemu dengan Imam Syafi'i, maksudnya tidak harus sezaman. Disunahkan di rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Al-Kafirun. Di rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Dan sebagian sahabat Imam Syafi'i punya pendapat yang berbeda. Setelah rakaat pertama, setelah apa? Setelah rakaat di rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca apa? Al-Falaq. Di rakaat yang kedua apa? Anas. Tapi intinya ini tidak ada sumber hadisnya yang makbul.
sehingga tidak dituntunkan dalam HPT kita. Pokoknya jenengan baca surat apa saja boleh gitu. Termasuk tadi Al-Kafirun atau Al-Ikhlas, selama tidak usah diyakini tuntunan dari Nabi semacam ini. Kalau kita bilang tuntunan kan harus dalilnya jelas. Tapi kalau kita mengamalkan karena nggak ada tuntunannya, Al-Kafirun sama Al-Ikhlas ya boleh gitu ya. Itu yang dibaca. Kemudian sholat safar juga dilakukan ketika sudah pulang dari bepergian. Tetapi yang kedua ini baru dilaksanakan di masjid sebelum duduk, maksudnya sebelum apa? Duduk dan masuk rumah gitu. Sebagaimana hadis Jabir ibn Abdillah. Kata Jabir ibn Abdillah, kuntu ma'a Rasulillah. Saya pernah bersama Rasulullah di safarin dalam bepergian. Falamma maka tatkala qadimna kami datang al-Madinah ke kota Madinah. Kalau sudah masuk kota Madinah berarti sudah masuk kota asal. Sehingga nanti kalau kita pulang dari muktamar, jangan masuk kota Bojonegoro. Itu cari masjidnya mana saja itu. Terserah jenengan. Qalan Rasulullah berkata kepadaku, maksudnya kepada Jabir ibn Abdillah, udkhulil masjid, suruh masuk apa? Masjid. Fasonni maka sholatlah kamu rakaataini 2 rakaat. Muttafaqun alaih, hadisnya disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah ini penting Pak. Kalau jenengan rombongan muktamar itu dimunculkan nuansa religius dengan melakukan sholat apa? Safar. Dan ini asli ada dalilnya, maksudnya ada sunnahnya, bukan bikin-bikinan. Soalnya beberapa travel itu bikin list macam-macam acara Pak. Tapi dicari dalilnya yang enggak ada sebuah parfum apa semua macam-macam itu. Kalau jenengan masih tahu travelers, nanti ada ritual-ritual yang itu kan ininya apa? Menjadikan jamaah itu mantap Mas. Karena umroh haji itu biayanya mahal, terus servisnya nggak mantep, kan juga nggak puas. Ya bin sakral juga. Tapi kalau kita di Muhammad ya bikin nuansa religius kan harus tetap mengacu pada dalil, nggak bisa bikin amalan-amalan yang sakpenak diri atau bikin acara yang tidak ditemukan dalilnya. Oke. Berikutnya wadaan. Wadaan itu apa? Berpamitan. Nah, ini berpamitan kepada keluarga. Seorang suami ketika mau safar ya pamit pada istri. Jangan sampai istrinya bingung boleh jenengan Pak. Bapaknya nanti gak mulai-mulai. Demikian juga seorang anak ya, ketika safar izin pada orang tua, jangan sampai hilang. Apalagi ngomong neng koran juga Pak. Atau sekarang nggak pakai koran ya, pakai WA, tapi sini wong anak jenengan hilang gitu. Diomong neng WA. Sebabnya apa? Nggak pamitan. Ini hal sederhana, tapi kadang menjadi masalah gitu. Dan ini juga dilakukan oleh misalnya Abu Hurairah. Ketika ada seseorang mau bepergian, maka Abu Hurairah mengucapkan selamat tinggal atau wadaan atau menitipkan dia. Kata Abu Hurairah, istauda'tuka, saya titipkan kamu Allah kepada Allah alladzi la yudayyi wada'iahu, yang mana Allah itu zat yang tidak mungkin menyia-nyiakan titipannya. Artinya suruh menjaga sholat, suruh berbuat baik. Nanti ketika di safar nggak usah mendolimi orang, bicara kotor. Karena orang di bepergian itu potensi mulut kita tidak terkendali, sangat potensi loh Pak. Karena kita akan tahu orang itu macam-macam kan. Di terminal itu jenengan amati loh. Nah jenengan nggak bisa mengontrol mulut,
Wis pokoke ngomong elek, enek wong sing gak cocok saya skip iki. Kan iya kan? Makanya orang apa? Bepergian itu kalau kita lihat hadis-hadisnya itu diwasiatkan untuk bertakwa, menjaga sholat itu penting. Kalau mungkin jenengan punya anak yang kuliah itu paling penting itu. Jangan sampai safar itu sholatnya hilang atau sudah merantau sholatnya apa? Hilang atau enggak terjaga. Kemudian musafahah yaitu apa? Salaman. Dan Rasulullah mengatakan apa? Tasafahu yadhabil ghillu. Saling salamanlah kamu supaya apa? Kedengkian itu hilang. Sehingga orang kalau habis kelahi, habis apa cekcok itu sudah apa? Salaman menunjukkan apa? Damai. Kalau jenengan mau bepergian itu salaman sama istri, itu pasti memberikan nuansa spiritualitas dan apa psikologi yang luar biasa. Kalau jenengan punya anak, saya belum punya, tapi secara keilmuan saya yakin jenengan sepakat terhadap saya. Misalnya jenengan punya anak apa yang kuliah, dia mau berangkat ke kota yang mana dia belajar, mau berangkat apa? Pamitan, salaman, nanti mengucapkan assalamualaikum, pasti jenengan tega melepas anak. Beda dengan misalnya anaknya jenengan budalin alus pelencing loh, motor langsung apa? Weng gitu. Meskipun tahu jenengan penadile kampus weng gitu. Pasti jenengan tahu perginya ya kampus, tapi secara psikologi batin itu pasti jenengan pokoknya melongso Pak. Nggih Pak. Sehingga adab Islam semacam itu. Berikutnya ketika sudah keluar rumah itu disuruh membaca doa yang mana inti doa ini apa? Bentuk tawakal atau penyerahan kita terhadap Allah secara totalitas. Bacaannya apa? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Maksudnya saya keluar dari rumah, tawakal itu Allah. Ketika kita keluar rumah itu harus melakukan tawakal secara totalitas. Karena orang kalau sudah keluar rumah itu potensi nggak kembali ke rumah itu sangat mungkin Pak. Orang dibunuh, dianiaya, kecelakaan, macam-macam itu kan diawali dari keluar rumah. Sehingga ketika kita keluar rumah, tawakal gitu, berserah diri kepada Allah apapun yang akan terjadi nanti ketika saya keluar rumah. Kemudian la haula wala quwata illa billah. Kita meyakini tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Betul ya. Nah, ketika orang tadi mengucapkan Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dalam hadis Anas bin Malik, orang tadi apa? Hudiya, diberi apa? Petunjuk. Sehingga ketika dia tadi dengan melakukan bepergian itu justru bisa sholatnya lebih baik. Terkadang itu ada nuansa Pak itu. Kalau kita merantau itu kadang sholat itu lebih baik, yang saya rasakan nggak tahu kalau jenengan itu. Karena merantau itu kan harus totalitas kita pasrah kepada Allah, sehingga menjaga tadi interaksi dengan Allah itu berusaha untuk maksimal. Hudiya, orang itu akan dikasih hidayah. Wa kufiya, akan dicukupi. Sehingga tadi sanggup kita terbatas,
ya mungkin pas-pas saja gitu. Kan kadang kita merantau itu kan wis samune sakmene nanti wis pokoke golek ada jalan itu apa? Kufiah. Apalagi yang jenengan merantau ke luar kota untuk kerja gitu. Diawali dengan ini. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Ini jarang yang disampaikan motivator itu, Pak. Saya nggak tahu. Setahu saya loh, nggak tahu kalau padahal ini luar biasa ini. Mengawalinya apa? Bismillah tawakkaltu ala Allah. Ada kufiah kan dicukupi gitu. Kemudian wawukia akan diproteksi. Ya mungkin nggak jadi kecopetan, nggak jadi apa? Diciduk apa? Dibegal dan ditipu macam-macam itu. Wawukia itu diproteksi. Setan itu nggak berani mengganggu. Setan akan berkata kepada temannya yang lain, bagaimana engkau mengganggu orang tadi, padahal apa? Orang tadi dia telah diberi petunjuk. Kufiah dicukupi, digoda apa wae gak iso. Wawukia diproteksi gitu. Ini hikmah atau fadilah membaca Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ini fadilahnya. Ini bukan ijazah fadilah sementing ini fadilah. Tapi ini ada dalilnya, ini dari Rasulullah. Ijazahnya langsung dari Rasulullah di atas saya. Nah kemudian di dalam kendaraan tadi mengambil posisi pada sesuai dengan tempat duduknya. Jangan sampai apa mengambil posisi tempat duduk orang lain. Mau penggembira muktamar, ada panitianya sudah bilang seat atau tempat duduk itu sesuai dengan yang pertama kali daftar. Sudah daftarnya bingung ikut atau enggak, akhirnya memutuskan untuk ikut. Ternyata apa? Dapat tempat duduk paling belakang, ongkop di sana. Kira ya Pak, pindah yang depan. Itu nggak diperbolehkan ya. Kecuali apa? Ada keridhaan. Dalam artian ya sesuai dengan tempat duduknya. Kemudian ketika naik kendaraan, apapun yang kita naiki, gitu, baik mobil, kereta api, pesawat terbang maupun yang lainnya, itu membaca Subhanallah sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian saat perjalanan itu memaksimalkan membaca Quran, Pak, ya, luar biasa ya. Ya kalau dengan karena wahatnya tahfidz itu nanti besok Senin sudah diuji ya, setoran itu tasmik. Akhirnya kalau santri di sini ya nanti muktamarnya bawa mushaf sehingga hari Senin langsung bisa setoran. Nah, nggak bawa mushaf Senin yo nggak ada kelas karena nggak bisa setoran. Dan juga ternyata ketika di Timur Tengah, Pak, bulan Ramadan itu orang bawa mushaf di kendaraan itu biasa, Pak. Di bis, di mobil itu biasa, di kereta api. Tapi bacanya ya tentu nggak keras ya. Kalau kita di negara kita sudah nggak umum ada orang baca Quran bagi pinggir, ya, itu jadi masalah juga itu. Karena apa? Sambil menunjukkan bahwa saya ini paling soleh kan itu. Tapi kalau di Timur Tengah itu sudah biasa itu, karena nggak mungkin ada orang sok paling hafal, karena yang hafal banyak. Kemudian berpikir membaca buku ini di negara-negara Barat ya, orang untuk melihat sejauh mana budaya literasi di suatu bangsa itu pasti bisa dilihat di kendaraan umum itu. Kalau masih ada yang baca buku ya berarti literasinya lumayan. Kalau blas ya berarti ya blas. Nah, rata-rata negara kita itu juga susah, Pak. Maksudnya apa? Jarang ditemukan.
Kemudian bicara baik, karena ketika kita keluar rumah itu potensi berbicara kotor itu sangat mungkin gitu. Karena melihat perilaku orang yang bermacam-macam gitu. Sehingga jalanan itu kan orang meso itu biasa lah kan. Karena macam-macam perilaku orang gitu. Nah ini yang dianjurkan dalam Islam. Kenapa? Ternyata melakukan perjalanan itu kan ada perintah dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Siru fil ardi." Siru itu apa artinya? Siru berjalanlah kamu sekalian. Siru itu dari kata saro, ya siru sirsiran. Saro ya siru sairon. Karena diselewengkan ya sirsiran. Orang sirsiran itu kan pelaku bilang tuh Pak. Nah, rawong yang melayu kan makanya jadi bahasa apa? Jawa itu. Orang sirsiran itu gede karena ketahuan orang lari. Makanya tadi siru berjalanlah kamu fil ardi ke muka bumi. Tapi Al-Qur'an menghubungkan fangduru maka lihatlah kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihatlah, renungkanlah bagaimana akibat orang yang melakukan kedustaan. Sehingga orang ngopi itu penting Pak. Itu perintah Al-Quran. Tapi ngopi yang positif. Ngopi itu maksudnya jalan-jalan untuk melihat dunia ini supaya dunia ini tidak terlalu sempit gitu. Kenalannya banyak dan sebagainya itu tahu budaya yang lain itu kan penting. Kemudian ini yang penting karena ini yang berkaitan dengan fikih yaitu melakukan sholat fardu jam'an wa qasran secara jamak dan qasar. Yang pertama jamak. Apa yang dimaksud dengan sholatul jam'i? Sholatul jamak itu al-jam'u artinya apa? Mengumpulkan. Maksudnya apa? Mengumpulkan dua sholat, tapi yang dikumpulkan itu waktunya di dalam satu waktu. Ketika dilakukan di waktu sholat yang pertama itu disebut jam'u takdim. Ketika dilakukan di waktu yang kedua atau sholat yang kedua disebut jam'u takhir. Dan sholat yang bisa dijamak itu sholat apa saja? Zuhur sama asar. Kemudian apa lagi? Maghrib sama isya. Kalau subuh sama apa? Isya sama subuh sama duha ya. Nah itu. Jadi sholat apa? Sholat jamak itu sholat yang bisa dijamak. Itu sholat yang fardu. Sholat yang fardu. Sholat sunat itu enggak ada Pak yang dijamak. Sehingga tadi subuh dengan duha itu ya enggak bisa. Tadi ada apa? Duhur sama asar. Ketika dengan dua-duanya sama-sama siang kan? Duhur sama asar ketika dilakukan di duhur berarti jam'u apa? Takdim. Ketika di waktu asar jam'u takhir. Kemudian maghrib dan isya ketika dilakukan di waktu maghrib itu jam'u takdim. Ketika di waktu isya itu jam'u takhir. Dan sedangkan subuh tidak bisa dijamak. Oke. Nah nanti bagaimana kalau Jumat bisa nggak? Hah? Itu sudah dibahas di Munas Tarjih ke-31 kemarin di Gresik tentang sholat jamak, sholat Jumat secara jamak. Boleh atau enggak? Gitu? Boleh. Tapi orang jamak itu rata-rata musafir atau enggak? Ya. Meskipun tidak harus musafir lah, tapi misalnya musafir. Nah kok jenengan bisa menjamak itu ceritanya gimana musafir? Enggak maksudnya kok sampai sholat Jumat musafir wajib Jumatan? Enggak.
Musafir wajib Jumatan? Jawabannya tidak. Tapi mungkin orang musafir itu kebetulan pas lewat ketemu masjid sehingga dia ikut sholat Jumat. Ketika dia ikut sholat Jumat, berarti sholat Jumat setelahnya mau menjamak dengan asar. Boleh nggak? Boleh. Sebagaimana mazhab Syafi'i boleh. Dan putusan tarjih kita membolehkan. Tapi kalau gini Pak, kalau jenengan takdirnya bagaimana? Kenapa? Takdirnya bagaimana? Ya berarti harus takdir, tidak boleh takhir. Kalau takhir tadi, yang jenengan nggak. Kalau takhir berarti jenengan nggak usah ikut sholat Jumat. Nggak. Nanti melakukannya di waktu asar. Yang duhur ini jangan diniatkan Jumatan. Ya berarti duhur kan posisinya apa? Musafir. Tapi kan bisa juga jenengan anggap di waktu asar ini waktu Jumat. Tapi konsekuensinya jenengan harus jamaah. Yang jadi masalah boleh nggak mengakhirkan sholat Jumat di waktu sholat asar itu? Namanya sholat Jumat jam'u takhir. Itu peserta kamar Jumatan di sana semua. Ya kalau di sana berarti menjamak boleh. Tapi asal dia itu sholat Jumat setelah itu asalnya yang di jam'u takhir. Tapi kalau jam'u takhirnya nanti Jumatnya diundur nggak bisa. Tapi kalau jenengan dia ikut sholat Jumat, artinya kan musafir kan nggak wajib sholat Jumat. Nanti jenengan mau sholat duhurnya diakhirkan, kan berarti kalau nggak Jumatan kan wajib duhur. Itu boleh. Kalau apa? Ditakhirkan. Nanti kan yang dijamak sholat duhurnya bukan sholat Jumatnya. Bisa dipahami? Ya. Itu sebagaimana dalam mazhab apa? Kalau kita lihat dalam hadis Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW idza tahalla qabla an tazigha asy-syamsu, adalah Nabi apabila bepergian sebelum matahari tergelincir. Artinya apa? Sebelum masuk waktunya duhur, sebelum istiwa, sebelum zawal. Akhara adh-dhuhra ila waqtil asr. Rasulullah mengakhirkan sholat duhur sampai waktu sholat asar. Thumma nazala, kemudian Rasulullah turun. Artinya tidak melakukan sholat di atas kendaraan. Dan sehingga nanti kita bahas Pak, kalau jenengan safar itu harus turun cari masjid, cari musola, atau boleh sholat di kendaraan. Nanti perinciannya bagaimana detailnya. Fajama bainahuma, terus Rasulullah menjamak antara keduanya, antara zuhur dan asar. Berarti ini jamu takdim atau takhir? Takhir. Ketika apa? Rasulullah berangkat safarnya sebelum apa? Masuknya waktu zuhur. Fa in zaghatis syamsu, ketika matahari tergelincir, qabla ayat tahila, sebelum Rasulullah apa? Bepergian. Shalla adh-dhuhra, Rasulullah salat zuhur. Summa raqiba, kemudian naik kendaraan. Rasulullah salat zuhur ini dijamak atau enggak? Hadis muttafaqun alaih. Dijamak enggak? Ya, tidak. Dohirnya tidak. Ini jamak apa? Kalau misalnya dijamak. Kalau setelah apa? Masuk waktunya salat zuhur berarti jamak apa? Takdim. Berarti jamak takdim itu kontradiksi dengan hadis muttafaqun alaih. Tapi kalau jamu takhir itu sepakat semua hadis. Tapi yang jadi masalah jamu takdim ini bertentangan dengan hadis muttafaqun alaih. Tapi boleh diamalkan enggak? Boleh Pak. Saya jangan enggak pernah berpikir ke sana. Yang jelas jamu takhir itu lebih kuat daripada jamu takdim. Kenapa? Karena jamu takhir itu hadisnya muttafaqun
alaih. Justru muttafaqun alaih seolah-olah menjelaskan Rasulullah tidak melakukan jamu takdim. Tapi kenapa kok kita amalkan? Nah, mencari hadis yang lain karena hadisnya banyak, derajatnya hasan, sehingga boleh kita amalkan. Tapi kualitas hadisnya jamu takhir lebih kuat daripada jamu takdim. Tapi kalau jenengan nanti yang lebih baik yang mana? Ya lihat sih. Lihat sih kan bagaimana ya kalau jenengan masih kendala apa? Misalnya di tol ya, kan masih jalan, nggak mungkin apa cari misalnya cari rest area gitu. Ini nanti semuanya jalan terus sampai ketemu apa? Masjid. Meskipun waktu sholat pertama sudah lewat, tapi kalau jenengan pas apa yang mentutol kok wes mancing sholat duhur ya sudah, sholat duhur jamak sama sholat asar gitu. Itu tergantung sikon gitu, betul. Sesuai yang kita anggap mudah. Tapi dari dalilnya kecil. Artinya jamu takhir itu lebih kuat dari jamu takdim. Tapi jamu takdim itu juga berdasarkan sunnah makbulah. Artinya boleh diamalkan. Berikutnya Pak, itu kalau konteksnya musafir. Kalau musafir melakukan jamak, sepakat ulama. Yang jadi masalah bagi orang yang mukim, boleh nggak melakukan jamak? Boleh. Orang mukim melakukan jamak itu kira-kira apa Pak? Alasannya? Hujan, sakit, terus apa tadi? Banjir. Kalau banjir apa Pak? Saya nggak tahu kebanjiran. Kalau kebanjiran apa kira-kira melakukan jamak alasannya? Banjir bandang itu kan dadak. Oh, banjir dadak karena apa? Sibuk, nggak sempat sholat gitu, menyelamatkan harta benda. Ya, ya itu ewoh Pak. Ewoh itu mungkin Pak, tapi yang kita kadang tanyakan ngatur schedule gitu loh, sampai sholat itu nggak bisa. Kayak saya karnaval itu kalau memang nggak dapat waktu sholat ya boleh dijamak. Tapi panitia kenapa kok nggak ngepaskan gitu loh? Ada jeda waktu untuk sholat. Kadung maca. Itu. Oh, kadung maca ya? Ya nggak tahu kalau itu. Biasanya sering ditanyakan kan waktu karnaval itu Pak. Oh, udah hilang ya. Dan sebenarnya jamak yang bukan dalam keadaan safar itu tidak ada hadis yang sahih. Ya, bukan sahih Pak. Yang sahih itu yang jelas. Hanya pemahaman dari hadis Ibnu Abbas. Di dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah itu melakukan jamak bainal dhuhri wal asri. Riwayat yang lain apa bainal maghribi wal isya. Bil Madinati, di kota Madinah. Rasulullah itu domisilinya di mana? Di Madinah. Kalau Rasul melakukan jamak di kota Madinah, musafir atau enggak? Enggak. Fi ghairi safar. Rasulullah tanpa bepergian. Lawannya safar. Mungkin. Berarti Rasulullah apa? Mungkin. Wala khaufin, tidak ada ketakutan sebagaimana Pak Iri Mas'ud tadi. Banjir bandang, takut pada hartanya hilang. Berarti tidak ada sebab tadi ketakutan tadi. Dalam riwayatnya yang lain wala 5 torin, dan bukan karena hujan. Dan jamak karena hujan itu pemahaman Pak. Pemahaman dari hadis Ibnu Abbas. Maksudnya Ibnu Abbas yang menjelaskan, memahami rawi, bukan statement Rasulullah. Ini bisa dipahami ya? Nah, ini dalam loh Pak. Kalau jenengan nggak pernah ngaji fikih, yang penting nek dalil itu gak teko pembahasannya.
Yang penting enak dalile apa sebuah. Ini wis pemahaman loh, bukan sing penting enak dalile. Kan orang awam kan gitu tuh Pak. Sing enak sing penting enak dalile terus paling sahih wae ana ngomong. Sing penting enak dalile terus paling sahih lah kuwi angel golekane. Terus sing nomor 3, sing penting dilakukan Rasulullah. Kabeh itu mencari apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tapi terkadang apa? Menemukan beberapa pemahaman. Dan termasuk kita di sini juga menggali sebenarnya yang dilakukan Rasulullah apa? Ternyata enggak ketemu, tapi orang umum melakukan jamak ketika hujan. Itu loh maksudnya. Di sini kan memahami pernyataan siapa? Ibnu Abbas, bukan dari Rasulullah. Kalau ada statement Rasulullah yang mudah selesai perkara dan itu. Ya. Sehingga tadi Rasulullah melakukan jamak di kota Madinah bukan karena safar, bukan ketakutan, bukan hujan, itu dari perawi yaitu Ibnu Abbas. Artinya tidak sahih dari Nabi. Qala qultu ya Abul Abbas. Kemudian ia berkata kepada Abul Abbas, "Wa lima fa'ala dzalik?" Kenapa Rasulullah melakukan jamak di kota Madinah? Bukan karena ada udzur tadi. Arada alla yukhrija ahadan min ummati. Karena Rasulullah tidak mau menyulitkan seseorang dari umatnya. Dan di sini diambil kesimpulan tadi. Orang turun hujan itu boleh menjamak. Salat yang bagaimana? Yang berjamaah. Jamak takdim atau takhir? Secara umum takdim, karena kalau nanti takhir itu belum ada hujan kok salatnya diakhirkan. Sehingga mazhab Syafi'i menyimpulkan yang boleh jamu takdim. Misalnya dengan maghrib sama isya. Ketika sholat maghrib hujan deras sekali, yang kita prediksi hujannya lebat dan jamaah tidak mungkin bisa kembali ke masjid. Akhirnya apa? Dijamak dengan sholat isya. Nah, itu boleh. Tapi kan jamu takdim. Tapi kalau takhir kan memprediksi ini kan agak susah kok. Orang udan kok diprediksi. Wah, lagi mendung terus kita apa jamu takhir biasa udan masjid ya. Yang kedua sholatnya jamaah. Kalau jenengan di rumah ya nggak usah menjamak, ngapain di rumah menjamak? Ya turun hujan deras tapi jenengan posisinya sholat di rumah wis tak jamak wae sholat asar. Yo, itu nggak boleh. Kan nggak ada masalah sholat di rumah aja kok. Oh gitu. Itu tadi hadis yang Ibnu Abbas. Kemudian orang yang sakit, misalnya tidak memungkinkan sholat setiap waktunya, karena mungkin sakitnya sudah payah, sehingga diperbolehkan menjamak. Tapi jenengan cari hadisnya yang sorry Pak, ya ketemu. Terus jenengan takok, piye dia nak Rasulullah loro. Nah, ini angin juga. Turun nanti Rasulullah piye? Padahal hadisnya enggak ada. Sing kesel yo kiai ini, tapi nak kiai ini pinter jawabe kaya aku mau. Takon jenengan disek piye? Apa yang dilakukan Rasulullah ketika sakit? Bingung jenengan golek dalil. Serang-serang kok. Nah ya. Iya, berarti intinya apa? Jamak itu yang disepakati bagi orang yang musafir. Sedang selain musafir itu hanya mafhum pemahaman dari pernyataan Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah pernah menjamak zuhur dan asar di kota Madinah. Oke ya. Berikutnya sholat qasar. Qasrun itu dari kata qasir, lawannya apa? Tawil. Qasir itu apa? Pendek. Kalau jamak tadi rukhsahnya, keringanannya di mana Pak? Kalau jamak tadi di waktu
waktunya lebih fleksibel. Tapi kalau qasar letaknya di mana? Di rokaatnya. Rokaatnya semakin pendek itu. Nah kalau kita lihat dalilnya, ini surah An-Nisa ayat 101. Penting Pak ayatnya ini. Wa idza darabtum fil ardi, apabila kamu bepergian di muka bumi, falaisa 'alaikum junahun, maka tidak ada atas kamu sekalian dosa. Antaksuru minas shalah, untuk mengqasar salat. Tapi dijelaskan syaratnya. In khiftum, jika kamu sekalian takut ayaftinakumul ladina kafaru, jika orang-orang kafir itu memfitnah kamu. Memfitnah itu yang membunuh, mengganggu dan sebagainya. Artinya syaratnya adanya khauf, ketakutan. Nah, dari ayat sini, dari ayat ini berarti wa idza darabtum fil ardi, menunjukkan sholat qasar itu boleh nggak dilakukan ketika kita belum bepergian? Boleh atau enggak? Calon musafir? Tidak boleh. Tapi kalau sholat jamaah jenengan masih calon musafir, boleh nggak? Boleh. Kita mau bepergian di rumah, misalnya mau ke Surabaya, saya di rumah kan masih calon musafir, kemudian saya jamaah, boleh nggak? Boleh. Gitu. Sebagaimana hadis tadi ya, meskipun di muttafaqun alaih tidak ada, tapi di beberapa hadis yang lain Rasulullah menjamak. Berarti calon musafir sudah boleh menjamak. Tapi jamak saja Pak. Banyak orang yang balik langsung jamak qasar padahal masih di rumah. Berarti kalau di rumah jamak saja. Manisan. Bawa 4 rakaat tambah 4 8 itu pegel Pak. Nah jamak qasar kan tinggal podo wae kan. Nah, berarti kalau safar itu kita kalau sholat qasar kita harus sudah safar. Kalau di keterangan di kitab-kitab itu dia apa? Sudah meninggalkan daerahnya atau desanya. Tapi konteks desa itu dengan sekarang itu beda, desa sekarang terlalu kecil ya. Ya, sehingga banyak ulama ya kalau memahami qaryah itu ya kota gitu. Ataupun mungkin masih di kota tapi sudah cukup jauh lah gitu. Ini kan hanya perkiraan, tidak pasti. Yang penting posisi kita sudah bepergian. Artinya tidak boleh di rumah. Karena Qur'annya bilang wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Sehingga di sini falaisa 'alaikum junahun dipahami apa? Qasar itu rukhsah, bukan kewajiban. Karena sebagian ulama menganggap apa? Wajib. Dan ini falaisa 'alaikum junahun. Falaisa, maka tidak ada alaikum atas kamu sekalian junahun dosa. Berarti boleh mengqasar dan boleh tidak. Nanti kita jawab yang mana yang lebih baik. Tapi yang menjadi masalah in khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru, dihubungkan dengan adanya ketakutan terhadap fitnah orang-orang kafir. Padahal kita sekarang kondisinya masih sudah aman. Masih berlaku enggak qasar ini? Kalau kan kita sudah aman. Ayatnya bilang in khiftum, ini itu kan syartiyah, menunjukkan syarat. Jadi syaratnya harus ada ketakutan. Jadi sekarang kita tidak ada ketakutan. Berarti tidak ada syarat ya, tidak ada qasar. Qasar itu syaratnya kan takut. Takutnya sudah tidak ada. Berarti qasarnya sudah tidak ada. Bagaimana itu cara memahami? Gimana? Kenapa? Takut coba dengan kecelakaan apa? Gak hubungannya qasar dengan kecelakaan apa?
Kalau kondisi perang itu kan orang harus sembunyi tuh Pak. Orang sholat itu kan sembunyi. Nah sholatnya panjang, itu kan bisa diketahui So, tapi kalau kecelakaan itu kan nggak ada hubungannya dengan sholat panjang pun sekarang juga nggak ada hubungannya dengan kecelakaan. Kan yang ditakutkan itu serangan musuh yang mendadak. Kan nggak ada orang sholat di masjid tiba-tiba mobil nabrak dari belakang kan nggak mungkin. Nggak kenapa gitu. Gimana jawabannya? Ya jawabannya orang kelasnya Umar bin Khattab saja iskal bingung untuk dalam memahami ayat ini. Kelasnya siapa? Umar bin Khattab. Kalau ini kelasnya jenengan bingung atau sama sekali baru dipikirkan? Baru dipikirkan terus bingung tulisan. Sebenarnya yang paling aman nggak tahu Pak. Kalau nggak tahu paling aman. Ya nggak pernah bingung ya nyantai-nyantai saja. Di dalam hadis Ya'la ibn Umayyah ya, qultu li Umar bin Khattab, saya pernah bertanya kepada Umar bin Khattab tentang penafsiran ayat tadi. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksura minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Kata Ya'la ibn Umayyah, faqad aminan nas, sekarang itu sudah aman, tidak terjadi peperangan. Masa sholat qashar masih dilakukan? Karena ayat tadi bilang in khiftum, ini itu menunjukkan syartiyah. Jadi menunjukkan syaratnya itu harus ada ketakutan. Kemudian Umar bin Khattab menjawab, ajibtu mimma ajibta minhu. Dulu itu saya gawok terhadap ayat ini sebagaimana kamu gawok. Umar bin Khattab dulu juga iskal, bingung. Ayat kipi itu maksudnya. Karena kebingungan ditanyakan pada ahlinya, yaitu Rasulullah. Fasaltu Rasulullah andalik faqal shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatah. Salat qashar itu sedekah yang mana Allah bersedekah dengannya atas kamu sekalian. Ketika Allah ngasih sedekah apa? Faqbalu, terimalah shadaqatahu, sedekahnya. Yang ngasih sedekah itu Allah, bukan orang biasa. Orang biasa saja mau, masa dikasih sedekah Allah tidak mau gitu. Nah, sekarang ulama memahami di sini. Ketika kita sholat dalam keadaan safar lebih baik qashar atau itmam. Itmam itu menyempurnakan. Lebih baik qashar. Karena dengan mengqashar kita apa? Menerima sedekah dari Allah. Tapi kalau sholatnya digenapkan, sah atau enggak? Sah. Tapi kalau jenengan musafir nanti di Jogja, pas sholat asar misalnya, mlebu masjid, sing imame mukim, sempurna enggak sholatnya? Imamnya orang Jogja kok. Sempurna. Dan jenengan kok Jogja atau Pak Solo lali aku. Lali ke Solo ya. Sana imamnya orang Solo sana mukim gitu. Sholatnya kan sempurna. Jenengan masuk masjid itu ikut jamaah atau ngenteni dhewe? Atau ikut jamaah? Ya kakek ikut jamaah. Ya kalau ikut jamaah sholatnya jenengan berapa? 4. Ya, jadi mengqashar kok. Mengqashar. Oh lah ya, itu jawabannya. Berarti kalau kondisi semacam itu jenengan mengikuti imam, tidak boleh jenengan mengqashar sendiri. Misalnya apa? Habis itu baru. Ya, kan berikutnya kalau nggak sholat jamaah imamnya mukim ya berarti diteruskan qasharnya. Bukan berarti qasharnya terus batal habis itu. Habis itu harus digenapkan, tidak. Tapi karena imamnya itu dia sholatnya sempurna,
kita tidak boleh mengqasar. Karena inna maju ilal imamu liyutamma bih wala takhtalifu alaih. Tidak boleh menyelisih imam. Tapi kalau nanti sholat berikutnya kebetulan nggak jamaah, ya qasar. Bukan berarti setelah ikut imam tadi batal qasornya sehingga terus genap semuanya, tidak. Karena tadi kebetulan imamnya mungkin sehingga harus disempurnakan. Gitu. Totalnya 6 rakaat. Kalau dua. Ya. Tapi lebih utama mana? Antara kan datang di situ lebih utama kita ikut imam yang mungkin itu atau nunggu sampai selesai kita. Dan kalau menemukan jamaah ya lebih baik ikut. Kalau pas loh. Dan apa? Kalau menemukan jamaah itu lebih baik ikut. Dan sholat sholat jamaah itu kan boleh diulang-ulang. Dengan ikut jamaah berikutnya mau sholat lagi kan menjadi sunnah. Meskipun itu jarang yang kita lakukan. Sholat ya, tapi secara hadisnya ada. Kayak Mu'adz bin Jabal kan gitu toh. Kalau sholat isya itu berapa kali? 2 kali. Sholat isya yang wajib bersama Rasulullah, posisinya apa? Makmum. Setelah itu pulang ke kaumnya, ke kampungnya, dia jadi imam. Padahal sholat isya yang kedua hukumnya apa? Sunnah. Berarti orang sholat sunnah makmumnya wajib sah nggak? Sah. Sebagaimana dilakukan Mu'adz bin Jabal. Meskipun 2 kali itu sholat itu juga panjang sekalian. Artinya apa? Ada namanya haram, itu mau gelep kurma, gelep ya, mengairi kurma itu kan gelep karena panjang gitu. Nggak selesai dia apa? Mufarokoh. Ya barokahnya ada mufarokohnya haram. Itu jadi fikih. Kalau nggak ada haram, nggak ada fikih mufarokoh. Akhirnya dilaporkan ke Nabi. Dan ketika Mu'adz bin Jabal tahu haram ini, dibilang huwa munafik, dia ini orang apa? Munafik. Masa mending ngelet kurma daripada sholat. Mu'adz bin Jabal yang menganggap saya ini yang lebih baik. Ternyata agama Islam malah menyalahkan, karena sholat itu kalau jamaah yang nggak boleh panjang-panjang, apalagi tadi sesuai panen macam-macam gitu. Sehingga sholat Jumat kalau jenengan itu misalnya kalau wae panen agak dipercepat itu memang ada. Nah ya. Nah akhirnya tadi ditegur itu afatanun anta ya'ad, afatanun anta ya'ad dan seterusnya. Oke. Berikutnya ini yang terakhir nanti ditanyakan tentang salah satu dari syarat sholat itu apa? Istiqbalul qiblah, menghadap qiblah. Kalau syarat itu pasti di luar sholat. Kalau rukun itu di dalam. Sehingga kalau jenengan mau sholat itu menghadap kiblat dulu, bukan Allahu Akbar baru cari arah kiblat. Ada Pak sini Allahu Akbar lagi golek ini kiblat ini. Itu tidak sah. Kenapa? Karena istiqbalul kiblat itu syarat, karena syarat itu ya di luar sholat gitu. Kalau Allahu Akbar itu setelahnya menjadi rukun, itu sudah di dalam sholat. Dan istiqbalul kiblat itu wajib. Karena Allah mengatakan Allah fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ditujukan kepada Nabi ketika Nabi berdoa lama untuk apa? Tahwilul kiblah, mengalihkan arah kiblat dari apa? Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Terus turun apa? Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Dan dia sehingga sekarang kalau orang sholat dengan kapal, ini yang di luar Jawa Pak, mau mendatangi muktamar Solo, naik kapal laut dari Kalimantan misalnya, Papua juga,
Kalau pakai kapal laut, istiqbal kiblahnya bagaimana? Cari arah kiblat dulu, karena kan kapal itu ada rute perjalanan, bisa ditanyakan arah kiblatnya. Tapi kadang kapal itu ya diterak ombak itu Pak Is, karena anginnya cukup kencang ya munting kan. Akhirnya arahnya apa? Bergeser. Nah ketika bergeser sah atau enggak? Sah. Tapi diawali untuk mencari arah kiblat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ketika sholat di kendaraan, meskipun ini konteksnya sholat sunnah, Rasulullah itu menghadap kiblat terus membiarkan kendaraannya itu mengikuti arah perjalanan. Tapi diawali dengan apa? Menghadapkan kendaraan itu ke arah kiblat. Oke. Berikutnya, kalau pakai transportasi umum atau angkutan umum, apapun itu jenisnya, nanti naik pesawat, ada yang mau naik pesawat ini? Nah, bisa dicoba nanti ke muktamar, ke bandara dulu. Juanda ya? Iya Juanda ya. Kemudian kereta api atau angkutan umum, bis dan sebagainya. Itu jenengan sholat sesuai tempat duduk. Nah kalau nanti mau ke Solo, kebetulan tempat duduk kita menghadap ke ke timur Pak. Kalau ke barat pas. Kalau ke timur itu kita mau sholat tukaran sama yang depan atau gimana? Ya kalau mau dikasih jalan kan. Kalau boleh. Nah kalau bis nggak ada ya Pak, bis satu arah ya. Misalnya kereta api berarti sholatnya apa? Mengikuti arah kendaraan. Tapi kalau bis berarti bagi yang dari Jakarta itu kan menghadap ke timur. Itu. Jadi mengikuti apa arah kendaraan, tidak usah membelakangi. Balik itu. Sudah dibalik tadi jatuh juga Pak. Alasannya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Artinya ada prinsip kemudahan. Al-masyaqqatu apa? Tajlibut taisir. Kesusahan itu membawa kemudahan. Itu artinya boleh Pak. Dan itu sholatnya sah itu. Tidak usah qadha. Nanti dikodoi di rumah capek dengan berikutnya kalau kendaraannya pribadi dengan pakai bis sendiri, ya pesawat sendiri, atau pakai tadi mobil sendiri atau sepeda motor atau apapun lah. Kalau waktunya sholat cari masjid atau musola. Misalnya yang dekat SPBU atau yang mana lah, yang penting turun dari kendaraan. Kenapa? Kalau kendaraan pribadi bebas karena kita yang memiliki kendali. Ataupun juga nanti rombongan, ini muktamar kan rombongan loh. Mobilnya pribadi jenengan tidak, bisnya pribadi tidak, tapi kan jenengan punya otoritas untuk mengendalikan driver itu. Tapi kalau kendaraan umum jenengan naik bis, bilang pada saya mau sholat, nanti jenengan nggak ngasih di waktu malah semetu-metu wes gak ada numpak terus itu. Tapi kalau rombongan karena kita punya otoritas, ya berarti sholatnya mencari masjid atau musola. Gitu. Oke ya. Terkecuali tadi, tapi dikecualikan kalau kondisinya mepet, misalnya apa naik mobil mengejar tiket keberangkatan schedule pesawat, waktunya mepet, kalau cari masjid cari musola potensi tiket hangus, ya kalau semacam itu boleh. Ya itu kalau persiapan, kalau enggak kan gitu. Ya kalau awal ya kalau ada persiapan di jamak ya berarti nggak ada
masalah ya. Ya berikutnya yang terakhir sudah disampaikan tadi, kalau selesai muktamar ya yang mulai ketika sudah tidak punya urusan loh. rekreasi dulu. Ya kecuali kalau mau rekreasi ya boleh gitu. Orang karam nyari ujiannya. Nah, mungkin sekian, silahkan kalau ada yang ditanya. Nggih, monggo Pak. Ini kasus bukan? Nggih, monggo. Pernah terjadi ceritanya itu rombongan rekreasi maunya jam akhir di masjid sana. Kebetulan ketika lewat masjid lewat terus sampai habis waktu akhirnya jamak Jamak ketika sudah rumah itu jamak enggak waktunya masih itu. jamak akhir. Enggak waktu sholatnya masih. Jamak akhir ya. Berarti masih ya. Akhirnya. Tapi posisi sudah di rumah. Dia sudah musafir atau enggak? Jamaknya biasa. Enggak, sudah ketika sudah rumah. Masih disebut musafir? Tapi Tidak. Ya kan dari musafir. Makanya dalam zubat kan. Zubat itu ruqiso arba'u fardin ada wa fa'idin fis safari in qasada sittata asyara farsakhan dahaban fis safari mubahi hatta abad. Berarti kalau sudah abad, sudah kembali itu sudah tidak disebut musafir. Berarti dia sudah tidak berlaku tak tadi jamak atau kosor, meskipun dia habis bepergian. Terus enggak gini. Terus sekarang kalau sudah musafir dia dijamak atau enggak? Kok kan sudah terlanjur enggak musafir? Apa kita sholat atau enggak? Terus ditinggal lagi, kan itu yang sekarang jadi pertanyaan. Jawabannya tetap dijamak. Tetap apa? Dijamak. Tapi ilahnya, sebabnya itu bukan bepergiannya, tapi tadi sibuk nggak sempat melakukan sholat sebagaimana hadis Ibnu Abbas. Nabi kan mungkin tadi di kota Madinah pernah melakukan jamak. Karena kesibukan tadi loh. Tapi bukan dia ilahnya itu bepergian. Musafir kan sudah selesai. Tetap sholat ya, tapi sholat jamaknya itu bukan ilahnya itu safar. Tapi tidak boleh kosor Pak. Kan sudah pulang ke rumah, sudah tidak boleh kosor, hanya boleh jamak. Ya, itu jawabannya. Ya, monggo Pak. Ya. Terima kasih. Kemarin kami dari peserta Pak. Itu masih baju dari pimpinan wilayah seluruh Jawa Timur diberikan semua. Tapi gambarnya gambar manuk burung. Nah, saya agak malu memakai itu, apalagi kalau untuk sholat. Itu gimana Pak? Apakah Muhammadiyah juga anti budaya atau gimana? Gambar berarti liane manuk ini. Gambar manuk ulung Mbak ya. Ya kalau di Bulughul Maram ya itu menceritakan tentang Aisyah kan. Aisyah itu punya kayak semacam korden atau apalah, pokoknya itu ya. Itu ketika sholat itu ada gambarnya. Ketika Nabi mau sholat kan disuruh apa? Disuruh delikno atau apa gitu bahasanya. Artinya ya bukan malaikat berani, tidak termasuk tulisan apapun. Misalnya dengan dapat hadiah dari toko obat, tulisannya apa-apa. Itu secara etika lebih baik tidak digunakan untuk sholat berjamaah. Itu loh. Kalau cap sarung itu kan kecil loh Pak, maksudnya kan ya meskipun itu tetap bisa ganggu ya, tapi kan kecil, tidak begitu banyak menarik perhatian. Meskipun itu yang menarik perhatian, tapi kan enggak kayak yang kita sholat jamaah Pak di Masjid Al-Badr depannya itu jamaah mana Pak depannya? Iya.
Ya memang tadi apa yang dilakukan Nabi itu ketika Aisyah tadi punya gambar-gambar itu bukan berarti itu haram, tapi kan konteksnya sholat untuk apa memunculkan nuansa spiritualitas sehingga betul-betul bisa meningkatkan kekhusyuan di dalam sholat. Sampai pada waktu muktamar Pak, jadwal pertama itu pakai hijau nasional. Terus yang kedua pakai gambar burung dari Jawa Timur itu. Nggak, kenapa kok burung itu sesuai sponsornya Pak? Atau gimana itu? Saya kurang tahu Pak. Yang ketiga burung juga dipakai Pak. Ya mungkin ada sponsor itu loh sehingga menitipkan burung. Jadi sponsor Pak, aku mau loh Pak. Ya kalau gambarnya itu burung utah. Ya tentang yang bernyawa itu kan perdebatan toh. Meskipun kalau teman-teman salafi tetap tidak membolehkan. Yang punya nyawa. Punya kalau burung ya jangan total lah. Mungkin dihilangkan kepalanya, tapi kan juga nggak seni Pak. Tapi kalau dalam pandangan Muhammadiyah kan larangan itu berkaitan dengan sadudariah. Sadudariah itu Nabi pernah mengharamkan patung gambar karena dekatnya masa jahiliyah gitu. Sehingga ketika itu diperbolehkan, potensi kesyirikan itu masih rawan dilakukan oleh para sahabat. Demikian juga Nabi pernah melarang ziarah kubur. Bukan ziarah kuburnya yang dilarang, tapi potensi kembali pada masa jahiliyah. Dan juga kalau terjadi tunaslikan budaya. Nabi Sulaiman itu kan punya patung di istananya, yang dikatakan dalam Al-Quran. Dan ketika Nabi Sulaiman punya patung, masa patung diharamkan? Artinya ada praktek yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman dengan pernyataan-pernyataan Nabi yang mengharamkan patung dan juga gambar. Tapi kalau di kajian tarjih dihubungkan pengharamannya Nabi itu sadu dan sesuai dengan konteksnya. Tapi kalau konteks sekarang Pak, selama itu terhindar dari kesyirikan, majelis tarjih membolehkan. Tapi tadi harus betul-betul terhindar itu. Misalnya ketika patung mahal, dijual mahal Pak misalnya, tapi hal yang gitu saja kok mahal. Jadi itu kan nanti kan bisa mahal itu maksudnya kayak akik Pak. Akik itu untuk apa toh? Itu ketika orang mati-matian beli itu kan bisa jadi hukumnya haram toh. Kepentingannya apa gitu? Padahal akik itu kan nggak bisa. Maksudnya kepentingannya itu kan hanya tren. Beda dengan emas. Emas itu sepanjang masa pasti laku gitu loh. Ya pertimbangan itu loh. Misalnya kalau bisa menjadi haram. Tapi intinya seni dan budaya itu kan diperbolehkan gitu. Ya kalau ditarjih gitu itu kalau di Muhammadiyah agak moderat gitu ya. Meskipun saya tahu teman-teman salafi tidak memberikan ruang. Soalnya di kampus Muhammadiyah itu kan ada jurusan kampus yang bidang seni itu namanya fakultasnya Fatwa itu kan lahir dari situ. Ada dosen Muhammadiyah yang di kampus Muhammadiyah membuka jurusan seni. Profesornya itu dikafir-kafirkan sama wali mahasiswa. Padahal kampus itu kan di dunia seni. Nanti profesor seni nggak boleh bikin patung, nggak boleh bikin gambar, terus bikin apa? Itu kan butuh sebuah jawaban. Sekarang kalau misalnya anak TK, guru TK, rata-rata kan pendidikan kita mengajarkan yang bernyanyi kan pasti. Ketika nyanyi itu diharamkan secara mutlak, ya diulang ngomong kan itu. Tepuk nggak boleh, tepuk itu kan kayak setan kan itu. Terus apa gitu kan?
sehingga problemnya di situ. Sekolah yang salah. Nggak, sehingga di fatwa tarjih mengikuti konteks zaman. Hanya saja tadi selama ilah yang mengarah pada tadi, misalnya patung disembah, kemudian apa? Gambar juga apa? Berpotensi kesyirikan, itu betul-betul terhindari, itu diperbolehkan. Tapi kalau tidak, ya berarti kan al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adaman. Termasuk musik itu kan gitu dia tergantung ilahnya. Kalau sang surya masa haram, nah, itu jadi masalah. Indonesia Raya apa? Haram, padahal Indonesia Raya wis jadi harga mati. Kan itu jadi masalah. Nah, sehingga Muhammadiyah menempuh tadi musik itu tergantung ilahnya. Tapi kalau jenengan setelah ngaji dangdutan Pak Yai ngamuk itu ya wajar Pak. Kalau ngaji kok dangdutan itu atau nyawer itu kan Pak Yai ini ngamuk ya wajar kan, itu berdasarkan ilahnya. Kalau di Muhammadiyah fatwanya pasti gitu ya, agak modelnya tergantung mau dibawa kemana gitu kan. Kalau positif ya boleh, kalau negatif ya tidak boleh. Mungkin monggo ini yang terakhir. Untuk yang sholat di Gandara, untuk yang para astronom di luar angkasa itu sholatnya di mana? Ini tidak mungkin kita lakukan. Ya itu loh, astronom pertama siapa? Neil Armstrong. Itu katanya dengar azan di sana, itu wallahu alam ya, itu entah betul atau enggak. Tapi intinya kalau di ruang angkasa tidak ada gaya gravitasi. Yes, pokoknya sholat ya fattaqullaha mastata'tum, ini kaidahnya. Wa idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau perintah itu sesuai dengan kemampuan. Wa in nahaitukum an syai'in fajtanibu. Tapi kalau larangan mutlak harus ditinggalkan. Jadi kalau nanti di Pak Imron jadi astronot ya nanti sholatnya sesuai dengan kemampuan. Itu ya nanti kan kalau nggak bisa takbir ya pakai hati, pakai lisan. Misalnya nggak bisa ngangkat tangan, nggak bisa rukuk, ya sekurangnya sesuai dengan kemampuan. Karena tadi kalau perintah disuruh mas tatoktom, sesuai dengan kemampuan. Oke, sekian ya. Monggo. Sedikit saja. Monggo. Karena ini jadi kendala pemikiran saya dan kami sejak kemarin. Kalau batik moderasi itu bagaimana? Karena kalau tadi burung ya tergantung ilahnya. Dan sekarang kami sebagai kemenang itu kan wajib beli batik moderasi. Batik itu terdiri dari semua tempat ibadah, semua agama. Lalu terus mikir kayak gitu terus piye? Ketika saya makanan bagaimana? Nanti ada salibnya juga, gerejanya kan di atasnya ada. Iya, gereja Pak. Paling atas itu masjid, terus ini gereja. Ya. Enggak, maksudnya kan gereja kan pasti ada simbol salibnya atas. Nah itu negara kita kan harus kacau Pak itu. Karena memahami moderasi beragama itu harus menggunakan simbol itu. Padahal moderasi beragama itu kan berkaitan dengan sikap. Nabi kan punya sikap moderasi beragama. Ketika lewat jenazah orang Yahudi, Nabi tetap berdiri. Kemudian sama sahabat ditegur, innaha janazatu Yahudiyyin ya Rasulullah, ini jenazah Yahudi. Nabi bilang, alaysat nafsan, bukankah ini punya jiwa? Itu kan sikap, tapi tidak menggunakan
Dan di negara kita itu kan yang dipaksa kan itu Pak, rumah ibadah ya satu komplek 6 rumah ibadah agama yang diakui. Ini kan jadi masalah. Ya, kalau dibuat sholat bagaimana? Nah itu ketika ada tanda-tanda salib dan sebagainya, yuk, kecuali kalau nggak terpaksa ya. Tapi kalau kebetulan pakai yang ada baju itu ya sudah. Dan juga nanti nunggu fatwa majelis haji. Nggak yang jelas kan artinya juga yang kita perlu diskusikan dan perlu dibahas itu kan moderasi beragama itu kan terkadang dibawa yang enggak gitu loh. Kenapa kok simbol tapi bukan pada sikap itu kan. Unjuk rasa kan Oke, yang mungkin kita tutup dulu. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.